Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2 pembahasan. A. Kebijakan fiskal 1983 sampai 1997. Pada periode deregulasi 1983 sampai 1997 merupakan resesi ekonomi dunia dan makin anjloknya harga minyak internasional pada tahun 1982 atau 1983 yang memberi pengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini terasa terutama pada posisi neraca pembayaran yang tampak makin memburuk. Defisit neraca pembayaran meningkat lebih dari 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 3.280 juta US dollar. Selain faktor eksternal, ekonomi Indonesia diperburuk oleh faktor struktural seperti ekonomi biaya tinggi, inefisiensi, dan distorsi pasar. Akibatnya tingkat pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi 2,3%. Untuk menanggulangi semakin melemahnya neraca pembayaran, pemerintah menandai masa baru deregulasi dalam kebijakan ekonomi Indonesia dengan mengeluarkan paket kebijakan Juni 1983 Pak Jun 83. Paket kebijakan Oktober 1988 Pakto 88 dan paket kebijakan Januari 1990 Pak Jan 90. Kebijakan 1 Juni 1983 atau lebih dikenal dengan Pak Jun 83 merupakan awal deregulasi sektor moneter yang dimaksud untuk meletakkan landasan kokoh bagi perkembangan perbankan dan mekanisme kebijakan moneter yang lebih sehat di masa mendatang. Kebijakan ini mengubah mekanisme dan piranti manajemen moneter dari pengendalian langsung menjadi tidak langsung. Pemerintah tidak lagi melakukan intervensi langsung dalam mengendalikan kebijakan moneter, terutama penggunaan piranti kebijakan kredit yang selektif melalui KLBI. Pada tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan paket deregulasi yang lebih agresif di bidang moneter, keuangan, dan perbankan, yang kemudian dikenal dengan Pakto 88. Dari sudut pandang perekonomian yang lebih luas, tujuan utama Pakto 1988 adalah untuk merangsang peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan ekspor non-migas, yang merupakan bagian dari strategis pengembangan peningkatan ekspor. Hal ini diwujudkan melalui liberalisasi ketentuan di sektor moneter, keuangan, dan perbankan yang berperan penting dalam pembangunan. Serangkaian deregulasi yang telah ditetapkan sejak tahun 1983 telah banyak memberikan sumbangan bagi tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode ini, khususnya industri perbankan yang telah mampu memobilisasi dana dari deposan untuk pembiayaan usaha dan pembangunan ekonomi. Mekanisme pasar dalam fungsi intermediasi keuangan dalam industri perbankan lebih berjalan, serta ketergantungan pada intervensi pemerintah di bidang perkreditan telah banyak mengalami penurunan. Untuk alasan tersebut di atas, Bank Indonesia mengeluarkan paket deregulasi Januari 1990 atau Pak Jan 1990. Tujuan utamanya adalah melancarkan dukungan likuiditas dari bank sentral untuk pembiayaan kredit perbankan. Paket ini dalam jangka panjang diarahkan untuk memperkuat struktur perkreditan perbankan, sedang dalam jangka pendek dimaksud untuk mengetatkan likuiditas rupiah. Caranya antara lain dengan mengurangi KLBI. Memasuki periode 1994 sampai 1996, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih relatif stabil, yaitu sekitar 2.450 per 1 US dollar. Saya Ulfam Ega Handayani ingin melanjutkan tentang kebijakan fiskal 1983 sampai 1997. Tahun 1996 tercatat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8% per tahun dan inflasi pada 5 bulan maka mencapai tingkat yang terendah selama 10 tahun terakhir pada periode yang sama. Kemudian, perekonomian Indonesia mengalami perubahan mendadak. Pada pertengahan tahun 1997, muncul masalah yang menghantam perdagangan valuta asing di kawasan Asia.
Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional kita, upaya pemulihan ekonomi nasional telah ditempuh oleh pemerintah melalui langkah-langkah kebijakan yang bersifat menyeluruh yang tidak hanya menyangkut program stabilisasi makronomi atau kebijakan moneter dan fiskal, tetapi juga program reformasi di bidang keuangan dan sektor real. Kebijakan fiskal 1998 sekarang. Tahun 1998 menjadi saksi bagi strategi tenggelam perekonomian bangsa, di mana kritis perekonomian sudah berjalan 6 bulan selama tahun 1997. Perkembangan memburuk dalam waktu cepat. Dampak krisis pun mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya dunia usaha. Keadaan ini sangat strategis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Prestasi ekonomi yang dicapai dalam 2 dekade tenggelam begitu saja. Krisis ini juga sekaligus luluh lantakan semua bayangan indah di dalam menyongsong milenium ketiga, seperti efek bola salju.